Video ini aku dedikasikan untuk kamu yang sering dianggap overthinking. Padahal ya emang suka mikir aja karena ya emang kamu tuh pemikir dan ini tuh ada bakatnya loh, namanya bakat intellection. Kumpul semua di sini. Mungkin kamu bertanya-tanya ya, kenapa ya kok aku tuh apa-apa kok dipikir, padahal ya sebenarnya itu hal sepele, tapi ya memang dasarnya kamu yang suka mikir atau tidak sengaja kepikiran. Nah, itu ada bakat loh yang namanya intellection. Dan intellection ini core strength-nya atau kunci kekuatannya, inti kekuatannya itu adalah menemukan esensi atau substansi. Dalam banget. Udah relate gak? Oke, jadi si intellection ini adalah seorang pribadi yang sibuk dengan aktivitas berpikir. Berpikirnya itu introspektif, lalu juga mendalam, merenungkan sampai ke esensinya, lalu juga biasanya suka ketenangan. Sounds like you? Nah, emang si intellection ini juga suka terlibat dalam diskusi-diskusi yang cerdas. Mungkin orang lain kalau ngumpul bawaannya mainan yang receh, tapi mungkin kamu bukan orang seperti itu artinya bukan kamunya yang gak asik, tapi emang bukan circle kamu aja, karena kamu lebih suka dengan diskusi yang cerdas, deep talk seperti itu. Jadi mungkin kamu tertarik dengan aktivitas-aktivitas terkait menyelesaikan masalah, lalu juga mengembangkan ide, lalu juga memahami perasaan orang lain, itu kamu banget. Dan proses berpikir kamu ini menghasilkan yang namanya kejelasan terhadap sesuatu dan juga melahirkan kebijaksanaan. Wow, ini sounds like anak senja-senji. Challenge-nya nih untuk si orang intellection. Jadi orang intellection ini ya tadi sering dianggap overthinking, sering dianggap melangit, gelambiar, tidak praktis. Alah, apa sih ini intinya gitu, kamu sering digituin. Terus juga mungkin terlalu konseptual, dan ya mungkin pemikiran-pemikiran kamu memang tidak semuanya bisa langsung ya diaktualisasikan di dunia nyata gitu, karena memang kamu berpikir imajinatif seperti itu. Bukan imajinatif sih, tapi terkait lebih ke mendalam gitu. Kalau imajinatif kan yang seperti ideation, futuristik. Nah, kalau si intellection ini memang lebih berpikir mendalam, lebih berpikir ke esensinya gitu. Yang mana mungkin tidak semua orang itu menganggap itu penting, tapi buat kamu penting and it's okay. Nah, cara intellection untuk mengembangkan diri ini, kamu bisa banget untuk mendokumentasikan pemikiran kamu. Pemikiran kamu kan ya mungkin kemana-mana lah ya, tiba-tiba kamu mikir ini, terus tiba-tiba kepikiran ini. Nah, coba kamu olah dalam suatu tulisan, mungkin dalam bentuk mind map atau dalam bentuk sticky note. Jadi pemikiran-pemikiran kamu yang bisa jadi brilian itu terdokumentasikan, dan tentunya ini bisa membantu ya untuk kamu mencerna hal-hal ya yang di dalam kepala itu ya. Karena ya jalannya kepala, jalan pikirnya kepala itu kan cepet banget ya, otak berpikirnya cepet banget, sementara kemampuan kita untuk ngomong, kemampuan kita untuk menulis lebih terbatas. Jadi bisa bantu kamu ya menulis atau mungkin berbicara, sharing, itu bisa membantu kamu untuk menata apa-apa yang kamu pikirin gitu deh. Terus kamu juga bisa mempertajam cara berpikir tentang topik yang sedang direnungkan. Kamu bisa belajar critical thinking nih yang lagi ramai dibicarakan. Jadi kamu bisa tidak sesat pikir atau yang namanya logical fallacy gitu. Kamu bisa belajar soal itu, jadi bisa lebih mempermudah kamu untuk menemukan esensi terhadap sesuatu. Lalu kamu bisa juga mencari cara yang paling tepat untuk menyampaikan konsep yang sudah kamu renungkan. Jadi orang lain itu bisa mengerti nih, apa sih maksud kamu, kenapa kamu mencetuskan hal ini. Ya karena mungkin kamu sudah menemukan esensinya, tapi mungkin jarak antara apa
apa yang di permukaan dengan esensinya itu cukup jauh, sehingga orang lain mungkin nggak langsung relate gitu ya dengan alasannya gitu. Jadi kamu mungkin bisa menemukan cara yang tepat untuk menyampaikan konsep ini. Nah, kalau misalnya kamu intellectionnya mungkin agak di bawah, agak lemah, kamu nih mungkin merasa konsep itu nggak penting. Yang penting apa deh yang di dunia nyata, poinnya apa deh gitu. Itu yang mungkin kamu ngerasa seperti itu. Nah, tentunya ini bisa diimbangi ya dengan diskusi dengan orang lain untuk membangun insight yang mendalam. Bolehlah coba-coba deep talk, atau mungkin yang punya pasangan pillow talk. Jadi kamu bisa memikirkan esensi dari sesuatu. Kenapa sih aku melakukan ini? Oh, karena esensinya ini gitu. Jadi itu tuh bisa loh membuat apa yang kamu lakukan sekarang, kamu mengerjakannya dengan lebih mindful dan meaningful. Gak sekedar ngerjain rutinitas, gak sekedar karena disuruh atasan. Kamu melakukan sesuatu ya karena kamu tahu esensinya apa, dan itu penting buat kamu. Setelah kamu menemukan esensinya itu ya, memahami esensi itu, mungkin hari-hari kamu jadi lebih menyenangkan, dan kamu ya jadi lebih ya semangat gitu loh untuk memulai hari esok. Ini sounds good ya, tapi ya memang butuh praktis, jadi semangat buat teman-teman yang inteleksinya lemah. No worries, karena kamu punya bakat yang lain. Nah, kita tahu nih kalau orang yang punya bakat intellection ini memang seneng berpikir mendalam untuk mencari substansi terhadap sesuatu. Tapi bukan berarti ya orang yang nggak punya bakat intellection ini nggak bisa berpikir mendalam. Cuman bedanya adalah kalau si intellection ini hasil pemikiran terkait esensinya ini menjadi pendorong aktivitas. Mungkin dia agak nggak semangat gitu kalau misalnya dia nggak tahu alasan dia melakukan ini tuh apa, esensinya apa sih aku ngelakuin kayak gini. Kalau dia nggak tahu esensinya apa, mungkin dia agak jadi males-malesan. Makanya dia pengen tahu mungkin keseluruhan keseluruhan kondisi, lalu dia pengen tahu ketika dia melakukan ini, berperan seperti ini, impact-nya apa sih ke depan, kenapa di akhirnya penting menjadi bagian dari perubahan itu esensi buat dia. Nah, itu jadi pendorong aktivitasnya dia buat dia semangat. Nah, tapi kalau yang nggak punya intellection, ya bukan berarti ya nggak bisa berpikir mendalam ya, karena kamu tentunya bakal memikirkan sesuatu bener-bener kalau ya itu penting buat kamu. Jadi ya ketika kamu gak punya bakat intellection, bisa banget menggunakan bakat kamu yang lain, atau ya cari partner curhat atau partner brainstorming dengan orang-orang yang punya bakat intellection ini untuk kamu ya mencari esensi lah, membantu kamu mencari esensi substansi dari sesuatu. Nah, sampai di potensi kekuatan nih. Hal-hal yang bisa jadi potensi kekuatan kamu, misalnya nih, kamu punya kombinasi bakat intellection, kamu punya bakat communication, kamu punya bakat connectedness. Itu kamu bisa punya potensi kekuatan di advising, memberikan advice, karena ya advice kan juga butuh ini ya, tahu esensi ya. Lalu juga kamu bisa punya potensi kekuatan di aktivitas-aktivitas pengembangan diri, mengembangkan diri seseorang, mentoring, coaching, consulting, teaching, training. Nah, itu akan membawa kamu ke sosok educator, tipe kekuatan educator. Lalu misalnya kamu punya bakat intellection, kamu punya bakat communication, kamu ada di industri pers, atau mungkin ya pers aja deh, kamu punya potensi kekuatan di interpreting, menginterpretasi dari segala macam kejadian, esensinya apa, kenapa orang butuh tahu. Esensinya kamu ini bisa mengkomunikasikannya itu, kamu bisa mentranslate juga, translating, kamu bisa menerjemahkan sesuatu yang mungkin konsepnya besar, konsepnya sangat ya esensial, sangat konseptual, yang mungkin penuh dengan kata-kata yang rumit gitu ya. Kamu bisa mentranslasikan itu, yang itu akan membawa kamu menjadi sosok interpreter
Yang mana interpreter ini juga penting loh, karena ya interpreter ini bisa membantu untuk orang lain bisa paham. Nah, contoh-contoh peran atau profesinya apa aja sih? Misalnya kayak filsuf. Oh, berat ya. Tapi misalnya kayak peneliti, butuh loh sosok-sosok peneliti yang bisa mentranslasikan ilmu-ilmu dengan bahasa Latin banyak gitu misalnya ke um, uh, ke sesuatu yang bisa dimengerti orang lain. Itu misalnya kayak sosok interpreter ya. Tapi coba kita balik lagi ke intellectionnya, misalnya dengan bergelut di bidang sastra atau di bidang psikologi. Nah, itu adalah peran-peran yang mungkin butuh pemikiran mendalam nih terkait suatu fenomena. Misalnya di sastra, kenapa pengarang ini menulis ini, apa esensinya, apa esensi dari sebuah buku yang harus kita mengerti atau yang bisa kita ambil pelajaran. Lalu misalnya di peran-peran psikolog gitu, jadi bagaimana bisa memahami, mendalami mungkin mendalami esensi orang lain. Ini ada bakat empatinya nih gitu, jadi bisa berpikir secara mendalam gitu. Nah, terus kita coba bandingin deh sekalian intellection sama analytical di video sebelumnya. Dua-duanya ini mungkin sama-sama berpikir serius ya, sama-sama berpikir mendalam gitu. Nah, tapi bedanya kalau yang intellection ini lebih terkait esensinya, substansinya yang mungkin ya tidak bisa diukur ya, tidak bisa dikuantitatifkan. Waduh. Tapi kalau si analytical ini lebih berpikir mendalam terkait sebab akibat, berpikirnya logis. Dia pengen tahu data, informasi juga yang bisa mendukung itu. Pokoknya harus logis gitu. Jadi ya, itu adalah intellection. Jadi itu terkait intellection ya. Jadi nggak lagi-lagi nih kamu jadi galau ketika dibilang overthinking. Jadi mulai bertanya-tanya, ih kalau aku kepikiran gini emang aku overthinking ya? Enggak sih, karena ya udah banyak lah miskonsepsi gitu terkait overthinking. Mungkin suatu hari kita bisa bahas-bahas itu, tapi yuk kita jadikan proses berpikir kita itu bisa menjadi semangat gitu untuk kita menjalani hari-hari. Aku ada intellectionnya juga di 7 teratas, jadi mungkin aku juga tahu ada gambaran kenapa kamu merasakan gejala-gejala atau ya emang suka mikir aja gitu, karena ya ada bakatnya, tenang aja. Nah, yuk kita manfaatkan bakat ini untuk menunjang produktivitas kita jadi lebih keren lagi. Ini adalah seri terakhir di Thinking Talents, dan kita akan ketemu lagi di selanjutnya di Striving Talents. Yes, semangat ya untuk teman-teman yang punya Thinking Talents. You're doing great. Kamu punya banyak modal, kamu punya banyak kekuatan unik yang bisa kamu pakai untuk bikin kamu keren. Semangat. Oke, aku akan tutup videonya. Bye.